Halo, selamat datang di podcast Karyadio. Semoga harimu menyenangkan. Halo Sobat Karya dimanapun kamu berada. Kamu apa kabar? Saya berharap kamu yang lagi dengerin podcast Karyadio, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih ya, karena kamu sudah menyempatkan waktu buat dengerin podcast ini. Podcast Karyadio ini semoga bisa menemani hari-hari kamu. Di sela-sela kamu ngejalanin segala rutinitasmu. Podcast ini berisi tentang berbagai hal seputar kreativitas dan pengembangan diri. Pada episode kali ini, saya mau ngobrol santai tentang sudah saatnya generasi milenial berani mencoba hal baru. Saya pula sebagai generasi muda memilih mencoba hal baru dengan cara memulai membuat podcast. Mungkin kamu nyangka saya buat podcast cuma gara-gara saya ikut-ikutan latah. Ngeliat tren saat ini di mana banyak orang udah mulai buat podcast. Jawabannya sih bisa iya bisa enggak. Di satu sisi saya ngeliat fenomena para konten kreator banyak yang mulai membuat podcast. Rasanya saya suka iri sama orang-orang yang punya kemampuan public speaking yang benar-benar udah mumpuni. Melihat mereka lihai banget ngungkapin isi pikiran lewat lisan. Sedangkan saya tipikal orang yang suka grogi. Dan mulut saya ini rasanya suka keluh setiap mau ngomong di depan umum. Rasanya sejak kecil, gak tahu kenapa, saya sering kesusahan setiap mau menyampaikan isi pikiran, isi perasaan, dan gagasan yang berasal dari kepala saya lewat lisan, ucapan, ataupun omongan. Mulut saya rasanya kaku dan keluh setiap mau ngucapin kalimat-kalimat yang muncul dari pikiran saya. Rasanya saya butuh waktu lama buat memproses setiap kata-kata dari kepala ke rongga mulut saya. Saya ngerasa kalau apa mungkin ya saya masuk golongan orang-orang yang ditakdirin buat gak pinter ngomong. Tapi kalau saya baca banyak artikel, buku, ataupun nonton video yang membahas tentang meningkatkan kemampuan public speaking dari orang-orang hebat itu, ternyata kemampuan berbicara itu ada yang berasal dari bakat di diri masing-masing orang. Tapi ternyata ada juga orang yang berhasil mengasah kemampuan berbicaranya secara perlahan dan terus belajar sepanjang waktu supaya orang itu bisa lihai dan pandai berbicara di depan umum. Saya sadar kalau saya terus-terusan diem aja dan gak berani buat memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan saya yang masih aja kaku kalau ngomong di depan umum. Bisa-bisa sampai kapanpun saya gak akan pernah bisa berani maju dan ngomong di depan umum. Dan saya akan terus menjadi pribadi yang minderan. Saya gak akan pernah bisa maju, gak bakal
bisa jadi orang hebat. Dan bisa-bisa saya terus-terusan jalan di tempat. Di luar sana, saya kadang suka iri ngelihat teman-teman saya yang udah banget jago ngomong, bahkan ngebacot. Tapi ya begitulah hidup. Saat seseorang punya kekurangan di dirinya, di satu sisi orang itu pasti punya kelebihan. Bisa dibilang kekurangan saya itu dari dulu suka gelagapan kalau ngomong di depan umum. Bibir saya suka kaku dan keluh setiap mau ngomong. Tapi di sisi lain, saya tipikal orang yang lebih mudah mengungkapkan isi pikiran, gagasan, ataupun perasaan lewat lisan. Rasanya jari saya lebih lancar menari-nari setiap nulis pakai pensil ataupun pulpen. Begitupun jari-jari saya sangat lincah kalau ngetik kata-kata lewat HP ataupun laptop. Kamu tahu gak sih, Sobat Karya? Kalau saya buat podcast ini sambil sebelumnya udah buat naskah ataupun skrip. Ya, saya udah nulis poin-poin penting apa aja yang bakal saya omongin di podcast ini. Mungkin ini cara saya buat meningkatkan kemampuan berbicara. Saya masih benar-benar harus sering-sering belajar dan harus terus ngembangin kemampuan berbicara saya. Saya nggak bisa mendadak ngomongin sesuatu saat ada di pikiran saya. Kadang apa yang mau saya bicarain nggak semua bisa keluar. Ya, cuma beberapa aja kata yang bisa keluar dari mulut saya. Selebihnya, semua isi pikiran saya cuma bisa ngeganjel di kerongkongan. Sobat Karya, kamu sendiri tipikal orang yang lebih lancar ngomong atau nulis? Kalau mau ngungkapin isi pikiran ataupun perasaanmu. Atau jangan-jangan kamu itu termasuk orang-orang pilihan yang punya dua keahlian. Kamu pinter banget ngomong di depan umum, sekaligus kamu juga pandai menulis dan merangkai kata. Wah, kalau begitu kamu itu orang hebat. Semoga saya bisa segera mengikuti jejak kamu. Tapi, kalau kamu punya keahlian cuma pinter ngomong ataupun pinter nulis, kamu jangan sedih. Karena kita bisa sama-sama belajar bareng, memperbaiki kekurangan satu sama lain. Sebenarnya sih, kemampuan menulis saya itu bukan bim salah bim abrakadabra. Tapi, saya bisa nulis karena sejak kecil saya seneng banget baca buku cerita. Kadang saya sering beli buku cerita yang dijual abang pedagang di depan sekolah, bangunan sekolah dasar. Buku komik mini yang isinya sekitar belasan lembaran. Kalau nggak salah, dulu harganya 1.000 atau 2.000 ya, saya lupa. Oh iya, saya waktu itu sama sekali belum mengenal novel. Bahkan, pertama kali saya baca novel sewaktu kelas 1 SMA. Dulu di perpustakaan SMP, kebanyakan bukunya buku pelajaran semua. Bahkan, koleksi buku di perpustakaan itu benar-benar sedikit. Jadi, pas SMA, saya seneng banget. Soalnya, koleksi buku di perpustakaan SMA bisa dibilang lumayan lengkap. Sobat Karya, kalau saya ditanya alasan kenapa sih saya suka banget baca buku,
Lebih tepatnya buku fiksi, buku yang punya alur dan penokohan. Jawabannya, alasan itu sejak SD saya suka banget baca berbagai buku. Soalnya, saya ngerasa setiap baca buku, saya bisa masuk ke dunia baru. Banyak hal menakjubkan yang saya temui di setiap buku yang udah berhasil saya baca. Saya juga ngerasa kalau ternyata ada dunia lain yang jauh lebih indah ketimbang dunia nyata yang saya huni. Waktu itu, saya punya mimpi suatu saat pengen banget bisa bikin buku sendiri. Aneh ya, rasanya impian saya itu beda banget sama apa yang kebanyakan anak kecil impikan selama ini. Perlahan, saking banyaknya buku cerita yang udah berhasil saya baca, saya sering ngehayal. Coba ya kalau saya suatu saat nanti bisa buat buku saya sendiri. Rasanya pasti seru kalau saya bisa nyiptain dunia saya sendiri. Dunia baru yang bisa sesuai kehendak sang penulis. Saya bisa punya kehendak seutuhnya. Buat ngatur-ngatur para tokoh ngelakuin apapun yang saya mau. Saya bisa nyiptain tokoh saya sendiri dan bisa berinteraksi para tokohnya itu sesuai apa yang udah saya rencanain sebelumnya. Itu semua yang jadi alasan saya kenapa saya sekarang seneng banget nulis. Dan kadang saya sering dapet pesan di IG tentang enak ya Kakak Raka Raha udah lihai banget nulis. Banyak yang ngira kemampuan nulis saya itu didapat secara tiba-tiba, secara instan. Padahal, semua keahlian yang dikuasai oleh seseorang itu perlu banyak latihan. Hei Sobat Karya, buat kamu yang mau diskusi bareng tentang kepenulisan bareng saya, kamu bisa banget hubungi saya via Instagram. Kamu bisa cari aja di pencarian ketik nama Raka Raha. Saya seneng banget kalau kamu bisa hubungi saya. Soalnya saya seneng kalau bisa punya kenalan baru. Dan nantinya kita bisa diskusi ngobrol santai. Ngebahas seputar kreativitas atau hal-hal seru lainnya. Saya udah nulis berbagai karya, baik dalam bentuk buku, antologi puisi, antologi cerpen, ataupun novel di platform kepenulisan online. Saya juga sesekali membuat konten microblog di Instagram. Sobat Karya, dari tadi saya udah cerita sedikit tentang alasan saya mulai coba membuat podcast. Dari pembahasan itu, bisa kamu jadiin contoh ataupun referensi buat kamu mau mencoba hal baru. Sobat Karya, kamu pasti udah tahu kan kalau sekarang kita sedang memasuki abad 21, di mana segala hal berbau teknologi semakin berkembang pesat. Ngelihat keadaan zaman yang udah banyak berubah, mau gak mau kita sebagai generasi muda harus siap buat terus mengupgrade diri. Mengingat supaya kita bisa terus bertahan hidup, kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekarang kita seolah dituntut buat terus menguasai berbagai keahlian baru ataupun soft skill baru yang bisa kita jadiin sebagai senjata supaya kita bisa terus bersaing dengan orang-orang hebat di luar sana, baik sesama putra-putri bangsa
ataupun warga dunia dari belahan negara. Yang saya maksud bersaing di sini adalah semakin kita bertambahnya jumlah populasi penduduk warga dunia, di mana semakin sulit pula tingkatan ataupun level perjuangan kita untuk terus tetap bertahan hidup di zaman modern ini. Kamu sendiri bahkan udah enggak asing lagi kan sama persaingan dalam dunia kerja. Di luar sana banyak banget orang-orang yang selama ini merasa nyaman mencari nafkah, sebagai contoh menjadi seorang ojek pengkolan. Tapi sejak bermunculan startup ataupun perusahaan rintisan yang mengusung konsep ojek online, semakin banyak orang-orang yang awalnya bekerja sebagai ojek pengkolan harus berlapang dada karena omset ataupun pemasukannya semakin hari semakin berkurang. Dari begitu banyaknya ojek pangkalan, perlahan mereka harus memutar otak agar dapat tetap bertahan hidup dengan cara mencari nafkah. Mereka ada yang memilih untuk mencoba berkarir menjadi seorang ojek online dengan berusaha secepat mungkin memahami konsep startup perusahaan rintisan sebagai penggagas ojek online. Tapi bagi tukang ojek pengkolan yang memilih tetap menjadi bekerja dengan konsep konvensional, menunggu penumpang di pos ojek, maka kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan penumpang. Mengingat sekarang nggak bisa dipungkiri, banyak penumpang yang merasa lebih praktis menggunakan jasa ojek online saat akan berpergian dengan menggunakan layanan aplikasi yang telah disediakan oleh pemilik startup ojek online tersebut. Pembahasan tentang ojek online tadi bisa jadi salah satu contoh kalau ternyata kita sekarang berada di era yang berubah banget dari zaman sebelumnya. Kalau kita nggak segera menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berlari dengan cepatnya, maka nggak bisa dipungkiri kita bisa-bisa terseok-seok bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Sobat Karya, buat kamu yang ngerasa pengen banget mencoba melakukan hal baru yang bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitasmu, maka itu artinya sudah saatnya kamu untuk segera mengasah minat dan bakat yang kamu miliki, sehingga segala potensi yang ada pada dirimu dapat segera muncul ke permukaan dalam bentuk sebuah karya ataupun pencapaian. Buat kamu yang ngerasa masih bingung mau mencoba melakukan hal baru seperti apa, kamu bisa coba melakukan hal-hal hobi yang menjadi hobi kamu, menjadi kegemaran kamu selama ini. Kalau kamu senang ngegambar, kamu bisa mulai membuat karya terbaik kamu dalam bentuk lukisan, desain grafis yang bisa kamu pamerkan di Instagram, di berbagai platform yang mengumpulkan para pencipta desain grafis. Kalau kamu senang nyanyi, kamu kenapa nggak coba nyanyi berbagai lagu terus diupload ke YouTube? Begitupun buat kamu yang senang nulis, kamu bisa mengirimkan tulisan kamu
lewat berbagai platform kepenulisan online yang sekarang udah banyak banget bermunculan di dunia maya. Kalau kamu bisa konsisten dalam mengasah bakat dan potensi yang kamu miliki, perlahan kemampuan kamu akan semakin meningkat drastis. Selain itu, kamu juga bahkan bisa berkesempatan mendulang pundi-pundi uang dari karya-karya yang telah berhasil kamu ciptakan. Sobat karya, jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya kamu mulai mengasah potensi dan bakat yang kamu miliki. Coba deh, kamu perlahan ngelakuin hal baru yang bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitasmu. Oke sobat karya, terima kasih ya karena kamu sudah mendengarkan podcast Karya Dio di episode kali ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan saja podcast ini bisa memberi manfaat positif untuk kamu. Sobat karya, jangan lupa ya share podcast ini ke teman-teman kamu. Kalau kamu mau diskusi lebih lanjut dengan saya, langsung aja kamu bisa DM saya di Instagram. Oke, selamat beraktivitas ya sobat karya. Dan tetap semangat untuk kamu terus berkarya. Karena saya yakin kamu adalah orang hebat yang akan terus mengupgrade diri dan meningkatkan kemampuan kreativitasmu dengan terus berkarya dan berpikiran positif. Mari kita sama-sama berkarya. Jangan pernah menyerah ya, dan tetap semangat.